Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan di dalam kehidupan kerohanian ini. Seringkali orang berkata, ya sudahlah Pak, yang penting ya Tuhan tahu hati kami Pak. Tapi mereka nggak mau berjuang untuk supaya saudara terkasih dalam Tuhan juga mengenal hatinya Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini, saya mau katakan adalah orang-orang yang selamanya di dalam kerohaniannya pasti tidak akan bertumbuh. Dan boleh dikatakan mereka akan selalu menjadi bayi rohani. Haleluya. Nah, kita sebagai orang percaya kita nggak boleh seperti itu. Seharusnya ayo kita kejar Tuhan sehingga kita mengalami pertumbuhan, kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Katakan amin, haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa seorang anak-anak dengan seseorang yang sudah dewasa itu sangat jauh berbeda. Tidak bisa dibandingkan saudara terkasih dalam Tuhan. Baik dari perkataannya, baik dari pemikirannya, semuanya itu pasti berbeda. Haleluya, haleluya. Ya, karena anak-anak itu saudara terkasih dalam Tuhan, dia mau ngomong apapun saudara terkasih dalam Tuhan, dia nggak pusing. Asal dia pengen ngomong, dia ngomong. Haleluya. Ya, tapi seorang yang sudah dewasa, dia akan berpikir dulu, mencerna dulu sebelum dia berbicara. Haleluya. Begitu juga dalam cara berpikirnya. Anak-anak nggak pikir panjang, tapi seorang sudah dewasa seharusnya dalam melakukan apapun juga bisa berpikir panjang. Nah, oleh sebab itu dalam kebenaran firman Tuhan, secara kerohanian, untuk kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, ada beberapa hal, step yang saudara dan saya harus kerjakan untuk kita sama-sama mengalami kedewasaan dalam Tuhan. Apa saja saudara terkasih dalam Tuhan? Hal yang pertama, mari kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, orang yang ingin bertumbuh dewasa dalam Tuhan, step yang pertama dimulai dari orang tersebut mau menanggalkan manusia lamanya. Apa itu manusia lama? Ya, cara berpikir lama, karakter lama, sifat lama, kehidupan lama, yang tentunya segala sesuatu itu bertentangan sama kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu semua yang bertentangan dalam kebenaran firman Tuhan di kehidupan lama kita, seharusnya kita berani ambil keputusan untuk berani berkata no. Haleluya, untuk berani berkata tidak. Kita berani menanggalkan semuanya. Haleluya, haleluya. Sebab kita tidak mungkin kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan kalau yang lama-lama saja kita tidak bisa tinggalkan. Haleluya. Ibaratnya saudara terkasih dalam Tuhan, saudara ingin berlari, tapi kaki saudara masih keikat kalau saudara masih dalam kehidupan lama. Kan gak mungkin saudara terkasih dalam Tuhan. Ya kita mau berlari, tapi kita masih kakinya terikat. Atau ada batu yang membelenggu kaki kita. Jadi kita nggak akan bisa bebas untuk berjalan apalagi berlari. Haleluya. Oleh sebab itu ambil keputusan untuk kita dewasa dalam Tuhan. Berani menanggalkan manusia lama kita. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Hal yang kedua Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Step yang kedua, Efesus 4 ayat yang ke-23 dikatakan supaya kamu diperbaharui
di dalam roh dan pikiran. Haleluya. Seringkali kita selalu berfokusnya di roh, tapi firman Tuhan berkata bukan hanya roh, tapi pikiran juga. Orang yang mau bertumbuh dewasa dalam Tuhan, pikirannya harus mengalami metanoia, harus mengalami perubahan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan, pikiran itu bisa berubah. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang mau mengalami perubahan, pikirannya itu harus disinkronkan dulu dengan pikiran Kristus. Haleluya. Pikiran Kristus itu seperti apa? Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Keren saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Nah saudara harus sinkron, harus seperti ini. Pikiran Kristus baru selaras dengan pikiran saudara. Maka saudara akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Buang piktor, pikiran kotor. Buang pikiran yang jahat. Buang pikiran yang cabul. Buang pikiran-pikiran yang lain-lainnya saudara. Tapi biarlah pikiran saudara dipenuhi oleh pikiran Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, supaya kita mengalami pertumbuhan dalam Tuhan, kedewasaan dalam Tuhan, Efesus 4 ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hal yang ketiga ini, saudara baru berjalan sebagai ciptaan yang baru di dalam kebenaran dan di dalam kekudusannya. Haleluya. Sebab waktu saudara berjalan di dalam kebenaran dan kekudusannya, saya percaya sebagai ciptaan yang baru, maka janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Karena kalau kita bicara tentang kehidupan baru, manusia baru, kata baru dalam bahasa aslinya disebut kainos, yang artinya juga saudara terkasih dalam Tuhan, ya, memiliki mutu, memiliki kualitas. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus seharusnya bermutu, berkualitas, ya. Mungkin dulu di dalam manusia lama kita adalah sampah bagi dunia ini, tapi di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, saudara memiliki kualitas dan saudara terkasih dalam Tuhan akan menjadi representatif kerajaannya di muka bumi ini. Haleluya, katakan amin. Saya berdoa ketiga hal ini kita minta Roh Kudus tolong untuk dimampukan, kita melewati step demi step dan kita sama-sama akan bertumbuh di dalam kasih kemurahan Tuhan secara kedewasaan di dalam Kristus Raja kita. Tuhan memberkati, izinkan saya berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami dilawat oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mengiring Tuhan, tapi bawa kami melalui step-step ini untuk kami berani ambil keputusan dan kami hidup di dalam keputusan kami dalam melangkah. Sehingga kami semua bertumbuh dewasa akan mengalami keserupaan dengan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.